Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rasulullah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan dibuka Qur'annya di surat Al-Ahzab ayat 21. Ini lagi viral, jadi saya baca ini di halaman 420. Apakah semua muslim itu benar? Belum tentu. Karena ternyata masih banyak pula saudara-saudara kita muslim itu sama. Toh nyatanya
masjid-masjid, musola-musola sulit untuk dipenuhi oleh jamaah sholat berjamaah. Padahal kalau ditanya agamanya Islam, setiap orang yang beragama Islam itu namanya Muslim. Setiap orang yang beriman namanya mukmin. Tapi apakah Muslim semuanya sesuai dengan harapan kita? Belum. Karena sekali lagi banyak pula saudara-saudara Muslim kita yang masih korupsi, saudara Muslim kita yang masih melakukan kemaksiatan. Orang kalau pas Ramadan itu banyak juga yang nggak puasa ya Pak. Kalau Bapak tanya agamanya apa? Islam. Berarti Muslim, tapi nggak puasa. Kemudian ada juga yang nggak sholat. Ditanya apa agamanya? Islam. Berarti Muslim, tapi tidak sholat. Berarti Muslimnya hanya sekedar Muslim di lisan saja. Nah, yang diserang Macron kemarin itu kan yang pertama, yang diserang adalah sosok pribadi Rasulullah SAW. Apa buktinya dengan membolehkan penerbitan ulang karikatur Rasulullah Muhammad SAW di majalah Charlie Hebdo. Itu bahkan dipasang Pak di gedung-gedung pemerintahan itu. Kalau Pak lihat di sosial media itu, mereka dipasang, disiarkan gitu dengan alasan kebebasan berekspresi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Macron mengatakan Islam adalah agama yang mengalami krisis di beberapa negara. Ini sangat fatal dan sangat menggelikan kalau bahasa saya. Mengapa seperti itu? Nyatanya negara-negara yang dianggap oleh Macron itu sebagai negara Islam itu justru mengalami kemajuan yang pesat. Abu Dhabi contohnya, dulu negara yang tidak pernah dikenal, tapi sekarang Abu Dhabi menjadi negara yang terkenal di seluruh dunia dengan bangunan Burj Khalifahnya paling kaya. Qatar itu negara kecil, tapi kekayaannya luar biasa. Orang sekolah itu di sana dijamin sampai di perguruan tinggi. Belum Saudi, belum Kuwait, negara-negara kaya. Maka kita akan bahas itu di malam hari ini. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas pertama adalah cinta Rasulullah SAW. Ini penting bagi kita karena apa? Rasulullah itu cintanya kepada kita nggak ketulungan. Kalau Rasul itu nggak cinta dengan kita, dan kita akan dibiarkan tersesat terombang-ambing. Apa bukti cinta Rasulullah SAW kepada kita? Mari kita bahas. Yang pertama, suatu ketika Nabi SAW pernah itu Pak, lagi duduk-duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba menangis. Ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, mengapa Anda menangis? Rasulullah mengatakan, aku teringat kepada saudara-saudara. Akhir itu Pak. Kok teringat kepada saudara-saudaraku, nangis. Kemudian para sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara? Ada di depanmu, tapi mengapa menangis? Rasulullah mengatakan, lah, bukan. Kalian itu bukan saudaraku. Kalian adalah sahabat. Lantas sahabat ini bertanya, lantas siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, orang-orang yang tidak pernah hidup sezaman dengan aku, tetapi mereka meyakini kebenaran risalah dari yang aku bawa. Berarti siapa itu Pak? Nah, berarti kita ini dianggap oleh Rasulullah sebagai saudara-saudaranya. Nangis loh Pak. Dan para sahabat juga menangis. Para sahabat juga heran, bagaimana mungkin orang-orang setelah mereka itu tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah melihat mukjizat Nabi, tidak pernah merasakan berinteraksi dengan Nabi, tapi sangat meyakini kebenaran risalah Nabi. Kita ini kan tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah berinteraksi dengan Nabi. Kita hanya cuma dengar sejarah Nabi, hanya mendengar ciri-ciri fisik Nabi. Tetapi ternyata kita bisa mencintai Nabi. Buktinya apa cinta itu? Kita memperbanyak sholawat di hari Kamis dan Jumat. Termasuk bermajlis ilmu sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Ini Nabi SAW belum pernah melihat kita, tapi sudah ingat dengan kita. Belum pernah melihat kita, tapi Nabi mengingat kita. Yang pertama. Kemudian bukti cinta Nabi kepada kita yang kedua adalah, Bapak pasti sering dengar ketika hari raya Idul Adha.
ketika hari raya Idul Adha itu Nabi SAW dalam riwayat pernah menyembelih kambing mengatasnamakan umatnya. Jadi pas potong, ini atas nama siapa Nabi? Atas nama umatku. Maka sebagian ulama fikih mengatakan dibolehkan kalau memotong kambing satu itu untuk sekeluarga dengan dalil itu tadi. Karena Nabi memotong satu domba untuk umatnya. Nah, Bapak bayangkan Nabi motong itu tapi dengan atas nama umat yang bukan atas nama dirinya pribadi. Berarti ini kan Rasulullah sangat mencintai kita, sangat mengingat kita, sangat memperhatikan kita. Bahkan di peristiwa yang ketiga ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya di sakaratul mautnya yang diingat apa itu Pak? Kita, umat. 3 kali Rasulullah mengucapkan. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita kasih sayang beliau, padahal tidak pernah bertemu dengan kita. Atau Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, nanti di akhir zaman kalian itu seperti umat yang dikerubuti oleh orang-orang yang membenci kalian. Karena kan dicomot satu-satu. Kemudian para sahabat bertanya, apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Tidak, jumlah kalian banyak, tetapi kalian seperti buih. Ini hadis sangat populer. Kalian seperti banyak tapi seperti buih. Namanya buih itu kalau ada angin ke sana, sini ke sini, tidak punya prinsip. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan lagi, kalian pada saat itu akan ditimpa penyakit al-wahan. Apa al-wahan itu? Cinta dunia dan membenci kematian. Cinta dunia yang berlebihan dan sangat takut dengan kematian. Itu terjadi pada masa. Dan Rasulullah memberikan gambaran-gambaran, memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Ini kan bukti cinta Rasul kepada kita. Nah, diutusnya Rasulullah itu bukti cinta Allah kepada kita. Jadi Allah cinta kepada kita wasilahnya dengan mengutus Rasulullah. Mengapa bisa seperti itu? Karena Bapak kalau baca sejarah-sejarah itu Pak, pada masa Fatrah itu masa kevakuman setelah risalah Isa alaihissalam sampai menjelang diturunkannya Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman dan penutup itu, kondisi masyarakat dunia itu kan dalam kondisi yang sangat jahiliyah. Bapak bayangkan, kita bayangkan pada masa itu kalau lahir anak perempuan itu merah padam muka orang-orang Quraisy. Mereka merasa mendapatkan aib kalau yang lahir anak perempuan. Padahal anak perempuan laki-laki kan sama Pak. Intinya adalah karunia dari Allah. Tetapi kalau mendapatkan anak laki-laki mereka tertawa Pak. Kalau mendapatkan lahir anak perempuan dikubur hidup. Ini mengerikan Pak, mengubur bayi hidup. Kejahilian yang di level puncak itu ketika membunuh manusia yang tanpa dosa dan dibunuhnya secara sadis tidak beradab. Dikubur hidup-hidup itu berarti dengar ceritanya gitu. Kemudian bagaimana masyarakat rusak tatanan sosialnya ketika yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memperbudak yang miskin, manusia levelnya dibikin bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi sosialnya. Apabila ada budak itu ya semau-mau tuannya, mau diapain juga namanya budak, mereka tidak memiliki hak pilih, mereka tidak memiliki hak untuk menolak, pokoknya harus nurut terus. Itu namanya budak. Kemudian kondisi masyarakat juga sangat luar biasa kacaunya ketika hubungan yang namanya pernikahan itu sudah tidak menjadi institusi yang suci, tetapi hanya menjadi institusi yang sambilan saja. Jadi pada zaman itu boleh nikah dengan perempuan satu, nikah dengan banyak lelaki itu boleh. Kemudian hanya berhubungan dengan tanpa nikah itu boleh. Itu semua terjadi nanti pada masa kita dan di akhir zaman. Maka untuk membenahi itu sebagai bukti tanda sayangnya Allah, diutuslah Muhammad sebagai Nabi akhir zaman atau Rasul terakhir. Nah, ini bukti cinta Allah, bukti cinta Rasulullah kepada kita. Tapi apa yang kita balas? Ternyata terkadang kita itu kalau di dunia itu kan egoisnya kita. Ego itu kan diri.
egois itu mementingkan diri sendiri. Nah, kita itu Pak, diakui atau tidak, sering lebih mementingkan diri kita sendiri dibandingkan kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Buktinya apa? Nanti saya akan kupas bukti-bukti. Karena saya menyampaikan materi ini setelah melihat di sosial media, di teman-teman, dan di masyarakat umum. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak lihat di sosial media yang kita punya di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, ketika masa-masa kemarin yang Macron itu menjelek-jelekan Nabi, menghina Islam, ternyata kalau Bapak lihat ini fakta Pak ya, itu banyak saudara-saudara kita itu yang tidak mempedulikan itu. Mereka kalau bikin status ya status tentang diri mereka saja. Ada loh Pak yang misalkan mereka ulang tahun diposting di status minta doa, itu ada. Yang itu lebih gercep itu berapa Pak. Kemudian misalkan anaknya ulang tahun atau ada acara apa cepat. Tetapi ketika yang mendapatkan kehinaan yang dihina Rasulullah SAW, mereka nggak pernah posting status sama sekali, itu ada. Ada saja. Ada banyak. Jadi ketika Nabi SAW dihina, dilecehkan itu, mereka malah kadang-kadang ada yang nanya, peristiwanya apa sih? Kejadiannya apa? Nah ini Nabi lebih memprihatinkan. Padahal kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika ada suatu kemungkaran, hendaklah kalian merubah dengan tangan-tangan kalian. Kemungkaran dirubah dengan tangan-tangan kalian. Fa illam yastati, jika tidak mampu, fa bilisanihi, maka rubahlah dengan lisan-lisan kalian, dengan nasihat-nasihat kalian. Fa illam yastati fa biqalbihi, dan jika tidak mampu pula, maka paling tidak dengan hati kalian, yaitu dengan doa-doa kalian. Wa dzalika at'aful iman, dan itulah selama iman. Berarti di sini kita kan dituntut oleh Rasulullah SAW, kalau ada kemungkaran, rubah dengan tangan-tangan kita. Kita harus mau peduli dengan kemungkaran itu. Itu kemungkaran. Nah ini kemungkaran ini terjadi kepada sosok Nabi kita Muhammad SAW. Coba bayangkan kalau yang disakiti itu adalah orang tua kita, yang disakiti itu adalah keluarga kita, marah itu. Tapi ini yang disakiti adalah lebih dari orang tua kita, yaitu Rasulullah SAW. Maka suatu ketika pada masa itu Umar bin Khattab itu pernah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh saya mencintai Anda. Wallahi demi Allah saya mencintai Anda. Rasul bertanya, sebesar apa cintamu kepada wahai Umar? Besar ya Nabi, ya Rasulullah, aku mencintai Anda setelah aku mencintai diri. Kata Nabi, bukan seperti itu Umar. Cintamu kepadaku harus lebih besar dibandingkan cintamu kepada dirimu sendiri. Nah, Umar itu kan orang yang taat. Begitu dibilang begitu, Umar langsung bilang, wallahi demi Allah ya Rasul, sekarang cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Maka nanti silakan Bapak dibuka di situ di surat At-Taubah, sama-sama buka ya Pak ya. Surat yang ke-9. Di surat yang di halaman 90 di ayat 24. Surat At-Taubah di halaman 190. Di halaman 190 di ayat 24. Ada cuma ya. 190 di ayat 24 di surat At-Taubah 109. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan jelas banget itu Pak. Katakanlah, jika bapak-bapakmu ini disebutkan oleh Allah, anak-anakmu, saudara-saudaramu. Nah, ini yang menarik nih. Istri-istrimu, bukan hanya istrimu satu Pak, tapi istri-istrimu, keluargamu,
Istri-istri Pak ya. Istri-istri berarti kita nggak masuk di sini Pak, kita cuma istri saja. Nanti boleh isi. Keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah, lagi-lagi rumah-rumah berarti karena istri itu rumahnya dua Pak, rumah-rumah. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ini diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ini. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Berarti orang yang mencintai semua itu dan cintanya melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya, capnya sebagai orang apa itu? Fasik. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kita. Saya ulang, bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudara, ini mereka ya. Kalau kita bahas secara makna lugawiyah, bapak-bapakmu berarti bapaknya lebih dari satu. Anak-anakmu, saudara-saudaramu, bapaknya lebih dari satu karena istri-istrimu. Berarti mertuanya cuma 3 1. Istri-istri, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Nah ini kan semua yang disebut oleh Allah ini kan bentuk kecintaan manusia kepada harta dunia. Urut ini Pak, runut Allah menyebutkan bapak-bapak secara otomatis bapak pasti dengan ibu. Setelah yang dicintai bapak orang tua anak. Setelah anak saudara. Setelah saudara istri. Karena biasanya kalau sudah punya anak itu antara istri dan anak biasanya kita milih anak. Dengan alasan nggak istri bisa nyari lagi, kalau anak belum bisa nyari lagi gitu Pak. Ya, bapak-bapak gitu kan. Ini nggak ada yang ibunya kan ya? Nggak ada. Aman berarti. Iya. Rekamannya ada Pak. Kemudian harta kekayaan, keluargamu harta kekayaan yang kamu usahakan, ya kita usahakan dah kerja dan nabung harta kekayaan yang kita usahakan. Perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, segala bisnis kita. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Ini semuanya bentuk kecintaan manusia kepada dunia. Tetapi jika ini memalingkan, jika ini lebih dicintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah, jadi disuruh tunggu kita Pak, sampai Allah memberikan keputusannya. Keputusannya tentu kalau seperti ini bukan keputusan yang baik, tentu keputusan yang tidak menyenangkan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Maka ketika al-Islam, agama Allah ini, al-Islam itu dinullah, satu-satunya agama yang disebutkan dengan jelas dalam kitab suci itu hanya Islam. Apa buktinya? Inna dina indallahi Islam, yang memberi nama langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari agama selain Islam, fa huwa fil akhirah, maka dia di akhirat minal khasirin, termasuk golongan orang-orang yang rugi. Atau tadi yang di awal saya sampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Satu-satunya agama yang disebut dengan jelas di kitab sucinya hanya Islam. Bapak silakan buka, silakan dibuktikan ucapan saya. Yang namanya agama Kristen itu tidak pernah disebut dalam kitabnya. Karena nama Kristen itu dari manusia, bukan dari Tuhan. Apalagi Katolik, apalagi Protestan. Maka kita di Quran tidak mengenal namanya Kristen, Katolik. Kita mengenalnya Nasara, Nasrani atau agama Masehi. Maka istilah-istilah Kristen, Protestan, Katolik, apalagi Buddha, Hindu itu semua yang memberikan nama adalah manusia. Tetapi Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena namanya Islam dalam Al-Quran. Tuhannya Islam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala detail. Kita bisa baca ayat kursi itu Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah menyebut dirinya Allah.
dalam agama Kristen itu ada yang mengatakan Gusti. Bapak, Gusti. Jauh itu Gusti Burben Gumadi. Kemudian Bapak ini nanti bisa di tempat lain, di negara lain, di benua lain beda lagi namanya. Di Eropa, di Amerika Tuhan itu disebut dengan God atau juga Lord. Di kita Bapak. Tapi apalagi lah istilahnya. Dan itu namanya dari istilah Tuhannya saja sudah beda-beda. Berarti kitab sucinya juga pasti beda-beda bahasanya. Bapak coba bayangkan kalau kita pas haji itu seluruh umat Islam berkumpul dari seluruh dunia, mereka nggak bisa ngobrol, rasanya beda-beda. Tetapi kalau pas sholat bisa ngomong. Ketika imamnya mengucap waladhdallin, pasti makmumnya amin. Bapak bayangkan itu sholat imamnya orang manapun pasti sama bacanya. Misalkan Ustaz Yasin dari imam besar berasal dari Klaster Adra Kemala, imam di sana Masjidil Haram. Pasti Al-Fatihahnya dari Bismillah dan diakhiri waladhdallin. Dan itu bisa sama Bapak. Bapak coba bayangkan di agama lain, ketika mereka bertemu jadi satu dalam acara satu itu, kira-kira kacau nggak itu memilih bahasanya? Ini membaca, misalkan baca Injilnya dari bahasa apa ini? Bahasa Inggris, belum tentu orang Indonesia ngerti bahasa Inggris. Dan belum tentu juga bahasanya sama, karena ada beberapa bahasa itu padanan katanya nggak ada. Seperti di kita, huruf shad. Huruf shad itu kalau ditulis Latin, orang sampai sekarang masih terjadi kontroversi antara SHA dan SYA. Insya Allah itu dari dulu sampai sekarang banyak yang nanya. Yang benar yang mana Ustaz? In pakai SYA atau in pakai SHA? Kalau nanti Bapak ditanya begitu, jawabnya begini aja Pak. Insya Allah itu bahasa Arab, tulisnya nggak pakai bahasa Latin. Mau dipakai bahasa ditulis insya ya boleh, insya ya boleh. Yang jelas adalah bahasa Arab. Nah, maka tadi saya sampaikan Islam agama yang sempurna. Rasulullah juga sosok yang sempurna. Maka tadi saya katakan di ayat 24 dari surat At-Taubah, Allah menyebutkan dengan runut itu. Jika itu ternyata lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad, cap dari Allah itu adalah orang fasik. Jadi itu menakutkan. Nah, maka mari kita lihat bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi memberikan cintanya kepada kita tak terbatas seperti itu, apakah sudah kita berikan balasan cinta itu kepada Nabi seperti Nabi memberikan cintanya kepada kita? Karena toh nyatanya selama ini yang terjadi adalah kontradiksi. Kontradiksi apa? Nabi memberikan cintanya sepenuh hatinya, tetapi kita memberi cinta kita hanya sebatas lisan kita. Kita diminta bersolawat kepada Nabi, malas. Padahal balasan orang yang bersolawat itu, siapa yang bersolawat 1 kali atas nama Nabi, maka Allah akan membalas 10 kali. Apa itu? Pertolongan Pak. Kita bersolawat kepada Nabi sekali, maka Allah akan membalas dengan salawat otomatis sebanyak 10 kali. Kemudian bukti cinta kita kepada Nabi adalah mengikuti apa-apa yang menjadi kebiasaan Nabi atau sunnah Nabi. Tapi kita selama ini kan sunnahnya tahunya cuma pas malam Jumat aja Pak. Kalau pas malam Jumat sunnahnya langsung ngomong sunnah terus tuh. Sunnah. Sunnah yang lain nggak pernah ingat. Sunnah misalkan bersilaturahmi, sunnah saling bertegur sapa, sunnah saling mengucap salam. Tapi kalau malam Jumat kalimat sunnah ini menggema di mana-mana. Itu sampai teman saya yang Nasrani aja nanya itu Pak. Kalau malam itu kenapa orang-orang penutup gue itu ngomong sunnah? Saya ngomong itu gak usah didengerin. Saya jelasinnya repot ya. Tapi ngerti banget tentang sunnah itu Pak. Sunnah Pak, benar membunuh 70 Yahudi, dong mesti banget tuh. Kalau malam Jumat. Tapi sunnah yang lain jangan ngerti. Meskipun itu hadis itu kedudukannya juga tidak sampai derajat sahih. Karena amal yang ringan, pahalanya besar itu sudah pasti biasanya tanda-tanda dari hadis yang dhaif.
Kenapa dhaif? Ya, enak banget kita hanya berhubungan dengan istri kita, pahalanya sama dengan membunuh 70 orang Yahudi. Dan bunuh satu orang aja susah Pak Yahudi. Kita begitu doang, pahalanya sama seperti membunuh 70 orang Yahudi. Enak kan gitu? Enak. Nah, hadis itu para ulama hadis mengatakan ketika amal kecil tapi pahalanya besar, itu biasanya tanda-tanda hadis dhaif. Apakah boleh diamalkan? Ya boleh Pak Bapak, bukan hanya malam Jumat, setiap malam juga diperbolehkan. Nah, bukti cinta pada Nabi apa? Ya, kemarin Rasulullah SAW itu kalau kemarin itu benar-benar, kalau Bapak lihat di karikaturnya itu kan digambarkan bahwa sorban terus kemudian ada bom gitu kan. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang sangat menyerang, sangat agresif. Tetapi sesungguhnya ini terjadi bukan hanya pada masa kita. Sejak masa dulu pun penghinaan, pelecehan, kemudian hal-hal yang menghina Nabi itu sudah terjadi. Cuma bedanya kalau pada masa dulu itu pembela-pembela Nabi itu benar-benar membela Rasulullah SAW dalam kondisi yang sebenarnya. Kalau sekarang kita hanya membelanya, dituntut keimanan kita itu sebenarnya hanya membela harga diri Nabi, tapi kita juga nggak mau bergerak untuk itu. Pada masa Rasulullah SAW diutus itu, yang paling sering menyakiti Nabi, yang paling sering melecehkan Nabi itu tetangga samping rumahnya Pak, yang rumahnya mepet dengan Nabi. Siapa itu? Paman Nabi, Abu Lahab namanya. Itu rumahnya nempel dengan Nabi. Anaknya 2 dinikahkan dengan 2 putri Nabi. Tetapi ketika Muhammad SAW memproklamirkan dakwah tauhid, dakwah Islam ini, yang paling sering menyakiti Nabi si Abu Lahab ini. Kemudian meminta anaknya untuk menceraikan istrinya, berarti anak Nabi diceraikan. Sering menyakiti, termasuk juga Abu Jahal. Dihina, kalau Bapak baca di sirah-sirah Nabi itu dihina, dianggap sebagai orang yang gila, dianggap sebagai tukang sihir, dianggap sebagai pendusta. Itu Rasulullah SAW pada masa itu dan membela. Dalam perang Uhud itu kan perang besar kedua yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Ketika itu di awalnya menang sama pasukan muslim itu. Tapi ketika tentara pasukan yang berjaga di Bukit Rumah para pemanah itu tergiur dengan harta benda yang ada, menang Pak, langsung turun. Padahal disuruh oleh Nabi berjaga di Bukit Rumah, tapi melihat banyak ghanimah, turun mereka. Terpesona, terbedaya oleh harta dunia. Akhirnya pasukan kafir balik lagi tuh, mengepung dari 2 arah. Yang sudah balik ke sana, akhirnya lewat belakang Bukit Rumah ini dipimpin Khalid bin Walid, kemudian membereskan pasukan pemanah yang ada di Bukit Rumah, lewat belakang menyerang dari sini. Yang dari sana dipimpin Ikrimah bin Abi Jahal, balik lagi. Berarti Islam dipepet dari 2 arah. Pada masa itulah Pak, kesetiaan pengorbanan para sahabat Rasulullah SAW terbukti untuk melindungi Nabi, untuk membela Nabi. Mus'ab bin Umair, si good looking, ini kan sempat heboh nih istilah good looking itu. Mus'ab bin Umair itu sahabat yang gantengnya luar biasa, menjadi bintang di Mekah saat itu karena kegantengannya. Itu demi membela Nabi SAW, karena semua orang itu yang diincar Rasulullah. Mana Muhammad, berlomba-lomba untuk membunuh Nabi. Supaya Nabi terlindungi, Mus'ab bin Umair sengaja mengumpankan dirinya. Jadi dia memisahkan diri, mengumpankan dirinya supaya dia yang dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Dan dia kebetulan pada saat itu adalah membawa tugasnya membawa bendera Anjir Rasulullah SAW. Merelakan dirinya untuk dibunuh demi seorang Rasulullah SAW terlindungi. Karena saat itu pasukan kocar kacir di kumpul 2 itu. Yang melindungi Nabi itu sampai terpecah-pecah, karena semuanya panik. Yang awalnya menang, tiba-tiba serangan balik. Kalau bahasa bola itu total football, tepung 2 arah, terpecah belah di sini, panik. Rasulullah ditinggal, sampai ditinggal. Akhirnya Mus'ab bin Umair memisahkan diri dan menjadi umpan. Ditebas tangan sebelah kanan, tapi sebatas siapa? Bendera belum terlepas, diambil lagi pakai tangan kiri.
Ditebas lagi tangan kirinya, bendera dipegang dengan sisa lengannya. Sampainya dia dibunuh. Kepalanya itu dibunuh. Kemudian para sahabat Ansar mengetahui Rasulullah SAW tidak tercover, tidak terlindungi, mereka mulai berdiri di depan Nabi. Satu persatu berguguran. Mereka menjadi tameng hidup dari Rasulullah SAW. Baca sejarah sirahnya itu luar biasa, Pak. Jadi barisan kafir Quraisy itu benar-benar musuh itu benar membunuh Nabi. Panah itu berdatangan ke arah Nabi. Belum lemparan tombak, tusukan pedang itu terus. Dan di depan Nabi itu para sahabat itu dengan segala daya upaya mereka, sekuat mereka berusaha menghalau itu semua. Maka berguguran sahabat-sahabat Ansar ketika melindungi Nabi. Satu persatu gugur. Kemudian sahabat-sahabat senior mulai merapat melindungi Nabi semua. Dan bintang pada itu adalah Talhah bin Ubaidillah namanya. Talhah ini Pak melindungi Nabi sampai jari-jarinya putus. Kemudian tempurung lutut ini pecah. Saking totalitas melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada masa itu. Pada masa kita sekarang tuntutan keimanan adalah membela kehormatan Nabi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Egoisnya kita itu kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tadi saya sampaikan ketika acara itu ketika musibah itu menimpa kita langsung misalkan yang biasa di sosmed langsung bikin status. Ya Allah, tolonglah hambamu dalam kesulitan ini gini komen banyak. Terus misalkan dapat kegembiraan langsung ya Allah terima kasih rezeki dapat komen banyak. Ketika anak yang ulang tahun, ya Allah berilah keberkahan pada usia anakku, komen banyak. Ulang tahun pernikahan, ya Allah berikanlah keberkahan dalam pernikahanku, komen banyak. Itu kan kebutuhan kita sendiri. Tapi pernahkah kita dalam status kita mengungkapkan betapa pembela kita kepada Rasulullah SAW? Jarang terlihat. Padahal meskipun hanya menulis status, meskipun hanya menulis sosmed seperti itu sudah menjadi bukti bahwa kita membela izzah, membela harga diri dari Rasulullah SAW. Kalaupun tidak punya sosmed, paling tidak sampaikan kepada saudara-saudara kita, sampaikan kepada kolega-kolega kita, sampaikan kepada teman-teman kita bahwa Rasulullah SAW perlu kita bela. Meskipun Rasulullah nggak kita bela pun, Rasulullah sudah pasti di surga. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah pas nanti di hari akhir, ketika kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita ditanya. Ketika Islam dihina, ketika Rasulku dihina, posisimu di mana? Maka Allah menegaskan intan surullaha yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolongmu dan meneguhkan posisimu, menguatkan kedudukanmu. Jadi Allah, Rasulullah, Islam memang tidak perlu dibela, nggak dibela pun juga pasti menang. Apa dalilnya? Dalilnya di Quran surat At-Taubah di ayat 32 sampai 33 Pak, di lembar berikutnya ini. Di ayat 32 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tadi saya sampaikan ya Pak ya. Yuridu ayat nurallahi bi afwahihim. Mereka itu hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Dulu dengan mulut, kalau sekarang kan bukan hanya dengan mulut Pak, dengan media massa, dengan media yang mereka bisa kuasai. Tapi apa yang terjadi? Wa yaqballahu ila ayyatima nurahu walau karihal kafir. Tetapi Allah menolaknya. Allah itu enggak akan mengabulkan itu. Allah malah berkehendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Di ayat 33 Allah memberikan penjelasan lagi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar. Allah di sini menyebutkan dengan petunjuk wa dinil haq dan juga agama yang benar yaitu Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk diunggulkan atas segala agama. Jadi nanti dimenangkan atas segala agama walau karihal musyrikun. Meskipun walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Jadi Bapak kita membela Islam atau tidak membela Islam, Islam ini tetap akan dimenangkan oleh Allah. Janji Allah di situ sudah hasil.
Tetapi yang jadi pertanyaan adalah kita diminta tanggung jawabnya nanti. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah nggak perlu dibela, iya benar nggak perlu dibela. Allah pasti menang. Tapi yang menjadi pertanyaan kan yang dibutuh itu bukan Allah, tapi kita yang butuh. Sama seperti sholat, Allah tidak butuh sholat kita, tapi apa? Kita yang butuh. Allah itu kan gampang lah. Seluruh penduduk bumi ini ingkar kafir bagi Allah tidak mengurangi kemahabesaran, kemaha sempurnaan. Tinggal ganti aja Pak, tempatin semua, ganti yang penduduk yang beriman semua, gampang. Allah itu kalau menginginkan sesuatu kan tidak arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tinggal bilang kun fayakun maka jadi. Tetapi yang di sini yang menjadi permasalahan adalah diri kita. Betapa egoisnya kita ketika sosok Nabi, sosok Rasulullah SAW yang begitu peduli, begitu kasih sayangnya kepada kita, dihina oleh orang-orang kafir. Karena memang yang menghina itu pasti orang kafir. Selain orang kafir pasti orang musyrik. Karena orang musyrik ya orang kafir. Macron orang kafir, musyrik pula. Menghina Nabi wajar. Yang tidak wajar adalah ketika Macron ngomong begitu, orang Islam ngikutin juga. Itu yang kurang ajar. Kayak Abu Jandaman kan sempat heboh itu Pak, meskipun itu nggak usah ditanggapi lah. Dia makan di restoran Prancis sambil bilang, Nabi saya melarang saya untuk membunuh. Nabi saya melarang saya untuk mencaci maki. Iya, Nabi memang melarang untuk membunuh, mencaci maki. Tapi ketika kehormatan atau keizahan harga diri Islam itu yang dipertaruhkan atau yang dihina, maka Nabi membolehkan. Kalau tidak ada, Nabi tidak membolehkan membunuh, ketika agama Islam dihina, ya nggak bakalan ada yang namanya orang mati syahid, nggak bakalan ada orang yang namanya ikut perang Badar, nggak ada yang namanya perang Uhud. Misalkan Nabi, Islam itu damai-damai aja, nggak usah perang, nggak usah ini. Dari dulu nggak ada perang berarti. Maka dalam Islam itu ketika kita diserang, ketika agama kita dihina, ketika simbol-simbol keagamaan kita dihina, kita dibolehkan. Tetapi sekali lagi, berbuatnya, membelanya juga sesuai dengan koridor-koridor atau syariat yang diperbolehkan. Gak boleh juga Bapak menampakkan pembelaan tapi dengan caci maki. Kalau caci maki ya sama saja dengan mereka. Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan panduan-panduan dalam melakukan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Misalkan dengan cara boikot. Boikot itu bukan kemudian membeli dibuang loh Pak ya. Bukan. Yang sudah terlanjur beli ya nggak apa-apa beli. Jadi ada yang Pak Ustadz saya udah beli aqua ya silakan, udah beli aqua diminum, jangan kemudian dibuang. Kalau dibuang jadi mubazir namanya. Ini udah beli fit, saya bukan fit. Pas itu juga saya tanya Ustadz ini bukan Prancis ya. Udah beli Pakistan ini dari Prancis Ustaz. Gimana Ustaz? Dibatalkan? Ya enggak, bukan begitu boikot. Boikot itu semampu kita, apa yang bisa kita tinggalkan ditinggalkan. Kalau sudah terlanjur beli ya dihabiskan dulu, jangan dibawa, berarti nanti itu namanya. Dan MUI sudah memberikan garis, sudah memberikan perlindungan. Nah, ketua-ketua tunjuk bahwa aksi boikot ini dilakukan sampai Macron mau mencabut kata-katanya dan meminta maaf. Dia gampang kan Pak, cabut kata-katanya minta maaf, selesai urusannya. Di Timur Tengah juga seperti itu fatwanya. Tapi sampai sekarang ini kan Macron ini masih belum mau minta maaf dan menganggap kata-katanya itu tidak bersalah. Dengan alasan tadi kebebasan berekspresi. Tapi kebebasan berekspresi itu ketika bersinggungan dengan keyakinan yang lain, ya sudah pasti itu bukan kebebasan berekspresi namanya. Misal kita menggambar Tuhan lain dengan kata-kata yang buruk, sama saja menyinggung. Itu bukan konsep tasamuh, bukan toleransi. Mungkin Tuhan Yesus dari tanggung jadi dia marah. Nah itu juga enggak, kan kita kan enggak ada gitu kan. Balas-balasan. Masalahnya di dunia barat itu mereka menerapkan standar ganda. Mereka mengatakan sekuler. Sekuler itu kan memisahkan agama dengan negara. Sekuler itu kan boleh bicara, bilang apa saja boleh.
Boleh beribadah dengan cara apa saja boleh. Boleh beragama dengan agama apa saja boleh. Boleh menggunakan kalimat apa saja boleh. Tapi ternyata semua ini hanya berlaku untuk agama selain Islam. Kalau Islam nggak boleh. Apa nyatanya di Perancis selama Macron berkuasa 3 tahun itu sudah 43 masjid ditutup dengan alasan menyebarkan radikalisme. Padahal radikal itu tidak ada dalam Islam. Kalau radikal ya radikal saja, jangan dibawa Islamnya. Kalau teroris, teroris saja, jangan dibawa Islamnya. Jangan dikatakan Islam radikal, Islam teroris. Bukan, kalau Islam ya Islam. Nggak pernah ada dalam agama Islam itu mengajarkan kita untuk membunuh, kita untuk merampok, kita untuk begal, itu nggak pernah ada. Kalaupun kita diperintahkan membunuh ketika kita nyawa kita terancam, itu boleh. Tapi kalau sengaja membunuh tidak boleh. Tetapi yang selama ini yang distigmatisasi itu kan hanya agama kita, termasuk di Indonesia. Islam radikal, Islam moderat. Di kota-kotakan padahal Islam jadi Islam. Kenapa ketika ada peristiwa pembunuhan di New Zealand kemarin yang menewaskan berapa puluh orang Islam itu, pelakunya yang dibunuh itu tidak pernah dicap sebagai Kristen radikal? Kenapa yang terjadi pembunuhan genosida besar-besaran di Myanmar, di Rohingya itu tidak pernah kita dengar kalimat Buddha radikal? Kenapa Kashmir itu dibunuh tidak pernah ada kalimat Hindu radikal? Di India yang kemarin heboh itu Pak, dibakar rumah-rumah muslim-muslim dibunuh itu kenapa tidak ada kalimat Hindu radikal di situ? Tetapi ketika yang beraksi, ketika yang melakukan ini kebetulan Pak ya, kebetulan orang Islam, kenapa dicap sebagai Islam radikal? Berarti yang mereka serang itu kan langsung di pokoknya Pak, Islamnya. Setelah Islam diserang, pembawa Islamnya Rasulullah di sana. Ini tersistematis Bapak Ibu. Kalau kita nggak pintar membaca keadaan, bisa-bisa kita ikut mereka. Kita ikut mencap itu Islam radikal tuh, itu cingkrang itu Islam fanatik itu. Kita terbawa stigma itu. Ada Bapak mau celana cingkrang, mau celana nggak cingkrang, semua ada dalilnya. Itu pusatnya jenggotan panjang itu radikal. Bapak bilang iri aja, Bapak nggak punya jenggot. Ingat ya. Nah ini kan stigma-stigma ini kan secara otomatis karena disiarkan terus Pak, mempengaruhi pola pikir kita. Habib Rizik mau pulang, Habib Rizik mau pulang yang lain. Yang heboh siapa? Yang mereka juga. Dulu waktu Habib Rizik ke Arab diledekin, udah Habib nggak berani pulang-pulang, udah sama aja kayak Bang Boy, nggak pulang-pulang. Dia mau pulang diledek-ledekin, nggak boleh, udah nggak usah, nggak boleh gini-gini lah. Kan sibuk semua. Padahal Habib pulang aja. Yang mau ngaji kepada Indonesia silakan, yang enggak juga. Nah ini semua tersistematis untuk yang namanya dunia barat itu. Setelah mereka tidak ada blok barat dan blok timur, mereka butuh satu musuh. Dan kebetulan musuh yang paling mereka utamakan itu adalah Islam. Kenapa Islam? Karena di zaman-zaman dulu yang menguasai dunia adalah Islam. Peradaban yang paling lama memegang dunia itu adalah Islam. Kalau bayangkan ada zaman Khalifah Umayyah, Abbasiyah, kemudian Umayyah di Andalusia, sampai terakhir Utsmani yang luntur tahun 1924, berapa ratus tahun itu. Satu-satunya peradaban yang bisa memberikan pengaruh besar itu hanya Islam. Maka Islam menjadi musuh bagi mereka. Kan Macron sampai nggak mau minta maaf karena itu. Nah inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jika Nabi sudah dihina, Nabi sudah diperlakukan seperti itu, kita kok masih anteng-anteng saja, itu perlu dipertanyakan komitmen keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Karena Rasulullah SAW itu namanya tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Bapak kalau masa syahadat itu pasti ada Allah dan Rasul. Masih nggak mungkin Allah aja. Bapak syahadatnya misal hanya asyhadu alla ilaha illallah, udah sah nggak Pak? Nggak sah. Tapi syahadatnya harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dua ini satu unsur yang sangat penting dalam Islam. Satu dihina secara otomatis, satu juga merasa terhina.
Allah dihina, berarti secara otomatis Rasulullah juga terhina. Sekarang Rasulullah dihina, secara otomatis Allah juga dihina. Tuntutan keimanan kita adalah membela ini dengan semampu kita. Jika kita bisa mampu dengan tangan kita, dengan kuasa kita, lakukan itu. Jika tidak mampu dengan lisan kita itu bisa juga dengan nasihat kita, bisa dengan informasi-informasi yang kita share, kita bagikan, bisa juga dengan perlawanan dengan status-status di sosial media kita. Tunjukkan perlawanan itu. Jika tidak mampu pula, maka dengan doa-doa kita. Dan doa itu adalah level terendah ketika melakukan pengingkaran terhadap suatu pengumuman. Nah, mudah-mudahan di taklim kita malam hari ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa bermanfaat bagi kita. Jangan egois, sahabat. Kita nanti ketika di hari kebangkitan itu, bukan hari kebangkitan nasional, tapi hari kebangkitan internasional ini, dibangkitkan oleh Allah itu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan dalam kafilahnya. Tapi kalau kita cintanya dengan yang lain, maka kita akan dibangkitkan bersama yang kita cintai itu. Tentu kita ingin dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Kecuali kalau bapak pengennya bertetangga dengan Abu Lahab, ya monggo silakan. Neraka. Kalau misalnya bapak ngefans, saya ngefans bersama Fir'aun, kok dia hebat banget sampai disebut-sebut namanya, silakan. Kan hidup ini pilihan ya Pak dosen ya, mau baliknya ke surga atau mau baliknya ke neraka. Tapi saya yakin semua kita pasti inginnya balik ke surga, karena memang asal kita tuh dari surga. Seperti orang tua kita Anda Islam itu asalnya di surga. Dunia hanya sebagai tempat ujian, dunia sebagai tempat mengumpulkan amal. Maka dunia karena sebagai tempat ujian sifatnya nggak abadi. Yang namanya ujian tuh kalau disesuaikan cuma sebentar, apalagi cuma seminggu. Maka di dunia juga sifatnya nggak abadi. Kalau kita saat ini sedang susah, yakinlah susah itu juga tidak akan susah terus. Karena sekali lagi dunia hanya ujian. Tetapi nanti mengalami keabadian, kenikmatan atau kesengsaraan itu adalah ketika kita ada di akhirat. Maka nanti orang-orang kafir, orang-orang munafik itu tempatnya di neraka, khalidina fiha. Tapi orang-orang yang beriman tempatnya di surga, khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan kita inginnya nanti ketika masuk ke surga itu dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i, masuklah ke dalam surga. Dipanggil kita semua. Kita inginnya seperti itu. Jangan sampai ada di neraka. Maka mari kita susun kembali bentuk-bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai kembali hidupkan bentuk-bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan Pak egoisme kita, egonya kita, maunya menang sendiri itu kita tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah sebagai bentuk kasih sayangnya, dan Rasulullah sudah menunjukkan kasih sayang dan cintanya kepada kita. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan atau yang menambahkan. Dari saya cukup sekian. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.